Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Geria Herbal Jeng Jumaro. Kita masih menunggu telepon di 0711380022. Bagi pemirsa PAL TV yang ingin berkonsultasi tentang gangguan penyakitnya kepada kita pada malam hari ini, langsung gabung pada kita pada malam hari ini tentunya. Ya pemirsa PAL TV, tentunya pada malam sudah beberapa hari ya Jeng ya. Dan juga hari ini juga hujan dari pagi sampai dengan sore. Nah kira-kira ini Jeng ya, kalau untuk di Geria Herbal Jeng Jumaro sendiri ini, penyakit apa ini yang paling sering disembuhkan atau yang paling sering Ajeng tangani untuk di bulan Februari sama Januari ini, Jeng? Ya kebanyakan seperti rematiknya kumat, karena dingin kan. Nah, rematiknya kumat, ada yang asmanya kumat kan, karena dingin. Kemudian lagi mencret itu tadi, terusan demam-demam banyak ya. Sekarang masyarakat walaupun demam mulai banyak juga yang berobat ke kita. Kalau dulu kan kalau belum parah nian nggak berobatan kita. Jadi ternyata kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi herbal itu sekarang sudah sangat-sangat meningkat. Terkait dengan mungkin pengetahuan mereka mengenai manfaat tanaman-tanaman obat. Saya sih menyarankan untuk menjaga kekebalan tadi selain membuat jamu bunda yang terdiri dari bikin rebusan ini ya untuk menjaga kesehatan sekeluarga, cari serai, kencur, kunyit ya, kalau ada temulawak tambah temulawak ya, kemudian jahe. Direbus tuh, itu udah direbus, disaring. Nah, kasih gula aren kristal manis nira. Carilah di JM di Carrefour, Transmart ya. Di mana-mana. Nah, di PD Manis banyak juga di toko-toko dan warung-warung terdekat gitu. Enak banget, jadi badannya terasa fit walaupun hujan, nggak mudah kena batuk, kena pilek. Dan rematiknya kan insya Allah kalau kayak jahe kan dia juga bisa membantu menghangatkan, dan juga kalau misalnya batuk dia bisa anti ekspektorannya ada, mengeluarkan dahak gitu. Dan juga ngomong-ngomong katanya ini lagi musim penyakit kencing manis ini gimana ini Jeng? Sekarang ini di geria kami yang datang orang zaman dulu kan kena penyakit kencing manis atau orang bilang diabetes ya kalau bahasa dokternya, kalau bahasa saya kencing manis. Itu dulu kalau nggak punya keturunan ya nggak kena kan. Sekarang ini nggak mengenal punya keturunan atau tidak punya keturunan. Orang kena diabetes nih banyak sekali. Nah ini udah mulai kan. Minum jamu bunda. Minum wedang jahe ya. Memang kalau saya dingin ini mulai. Jadi penyakit kencing manis ini ternyata sekarang merajalela. Ya bayangkan, kamu kalau nggak percaya misalnya donat sekarang, zaman dulu kan gulanya asli ya, sekarang kan enak banget donatnya pakai gula pemanis gitu kan, minumannya warna-warninya bagus, pakai pewarna, pakai pemanis buatan itu, jadi enak banget. Dan ternyata terlalu banyak yang sintetik itu buatan-buatan ya, ternyata mempengaruhi terhadap kesehatan pankreas kita, sehingga pasien kena diabetes atau kencing manis ini benar-benar melonjak jauh sekali. Makin tahun ke tahun yang namanya penyakit kencing manis, kanker makin banyak. Ini perlu diantisipasi. Mulailah bijak di dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang memang sekarang begitu banyak ditawarkan berbagai varian ya. Nah itu harus lebih bijak juga dalam menggunakan gulanya, seperti itu ya. Seperti makanya saya mengenalkan gula aren kristal manis nira ini, mudah-mudahan karena ini kan kadar gulanya cuma sekitar 5, kalau gula pada umumnya itu 12. Mudah-mudahan lebih bisa menekan pertumbuhan dari diabetes ya. Jadi menurunkan. Kalau orang mengganti gulanya gula putih atau misalnya yang lain diarahkan ke gula aren kristal manis nira ini, insya Allah potensi terhadap kencing manis mudah-mudahan bisa terkurangi, setidaknya menekan, tidak sebanyak ini gitu. Makanya saya sangat antusias kampanye mengenai back to nature, gunakan gulanya gula aren kristal manis nira. Ya. Dan saya juga punya ramuan ini namanya Sifajam. Inilah minuman ya, suplemen minuman yang bisa diminum oleh penderita diabetes yang memiliki ada sejarah keturunan. Misalnya kamu papanya diabetes, aku nggak diabetes, apa kamu nak nunggu diabetes? Kalau bisa jaga dari sekarang, bisa konsumsi ini, ya itu kalau misalnya untuk pencegahan adalah 1 hari 1 sendok, ya. Tapi kalau sudah penderita biasanya sehari 3 kali 2 sendok ini diabetes. Nah ini kandungannya
Ini juga ada kandungan gula arennya. Saya menggunakan gula aren ini untuk fermentasi, jadi nggak menggunakan alkohol. Fermentasinya menggunakan gula aren. Ya, ini manfaatnya banyak. Ya, di antaranya saya kasih ini ada Paleria macocarpa ya, atau mahkota dewa, kemudian pegagan, kemudian Moringa silvifolia ini adalah mengkudu ya, kemudian kurkuma ya, atau kunyit. Jadi ini manfaatnya banyak sekali dan alhamdulillah sudah banyak dibuktikan. Ini luar biasa. Sekarang jamu ini adalah digunakan dengan sistem teknologi nano. Jadi bekerjanya lebih cepat. Iya, jamu bukan berarti ketinggalan. Ya, tradisional bukan tertinggal, tapi tradisional adalah cara lain yang ditempuh ya menggunakan non kimia. Gitu maksudnya ya. Kalau dulu kan identiknya tradisional sepertinya terbelakang. Tidak, sekarang kita galakan. Indonesia ini kaya raya akan rempah-rempah. Nah, terus minum teh. Kalau orang penderita diabetes, saya arahkan tehnya menggunakan teh yang terbuat dari daun sukun. Sifakun. Ah, kalau Ajeng memang ada sifakun. Tapi kalau pada punya daun sukun sendiri, kenapa enggak dimanfaatkan? Daun gitu. sukun yang kering ya, Jeng? Yang kering, yang mau jatuh. Ini bisa untuk memperbaiki sistem kerja ginjal, kemudian diabetes, dan juga menguatkan tulang. Oke, baik. Kita angkat telepon terlebih dahulu, Ya. Jeng. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Ya, baik. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Aldo di Kenten Laut. Oke, Bapak. Bapak dan pertanyaannya. Oh, Jeng Jumero. Ya, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Saya mau tanya ini, anak saya itu juga asam lambungnya berlebih. Asam lambung. Ya, asam lambung berlebih. Terus Tapi tidak sakit mah. Dia suka ini aja, berdahak juga. bersendawa, Cuma dawai. sendawa terus. Ya, tapi kalau dia minum apa itu daun kelor, Heeh. masalah apakah Jeng Jumero juga ada daun kelor? Kalau untuk saat ini saya belum memproduksinya, tapi saya ikut menggalakkan. Silakan manfaat. Daun kelor itu kan memiliki vitamin yang luar biasa dan juga antioksidan. Tapi kalau misalnya, Alternatif lain, Jeng. Alternatif kalau lain. misalnya asam lambung sih saya tidak mengarahkan ke daun kelor, tapi saya mengarahkannya adalah menggunakan kunyit. Kunyit. Kunyit ya, kunyit untuk masak itu, kunyit yang kuning itu Ya. sangat bagus di dalam mengendalikan asam lambung. Kalau nggak kunyit, kalau saya pakai tradisionalnya banget itu menggunakan air tajen. Ya. Jadi kalau yang gampang ditemukan itu menggunakan kunyit. Biasanya kalau misalnya dia pahit bisa menggunakan madu ya. Ya, Mas. Misalnya pahit, tapi kalau saya nggak apa-apa tuh pahit, ya udah parut aja langsung kasih. Ya, insya Allah itu kalau untuk asam lambung ya. Karena apa, produksi asam lambung yang berlebihan kalau dalam TCM-nya itu otomatis menimbulkan perutnya jadi begah. Naik ke atas, kadang-kadang kalau sudah parah itu bisa menimbulkan jantung berdebar. Tapi mungkin Bapak belum sampai ya palpasi ya. Belum sampai jantungnya berdebar. Halo? Ya. Sendawa terus, hati-hati. Karena apa? Asam lambung kalau misalnya udah sendawa terus ya, pasti mengganggu aktivitas dan terasa nanti tenggorokan tidak nyaman. Tuh asam lambung sudah nyampe ke sini. Nah, insya Allah dengan rutin mengkonsumsi kunyit yang kuning tadi, bisa teratasi asam lambungnya gitu. Mudah-mudahan tip dari saya berhasil, dan tentunya salah satu dari cara mengelola asam lambung adalah dengan mengkonsumsi atau jatah makannya tepat waktu. Makan tepat waktu dan juga makanan ini yang sehat ya pasti, Jeng ya. Ya, tidak mengkonsumsi kubis ya kalau asam lambung nih. Kubis, ketan ya, kemudian lagi kopi ya. Ya pastinya yang masem, yang pedas ya dihindari. Dan kelola stres dengan baik. Oke. Karena pasien saya juga bilang, saya nggak konsumsi pedas. Saya nggak pernah makan pedas sama sekali. Terus saya nggak makan yang asam-asam. Tapi kenapa saya asam lambung? Saya tanya, pekerjaan kamu apakah memiliki tekanan gitu kan? Bekerja di bawah tekanan? Iya betul. Dan ternyata stres yang berlanjut memicu ya produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, jadi mengelola manajemen stres itu juga penting di dalam mengendalikan produksi asam lambungnya gitu.
Insya Allah mudah-mudahan tips dan saran dari saya bermanfaat ya Pak. Amin. Nah, karena memang betul ini kalau kita stres, banyak pikiran itu biasanya penyakit itu banyak sekali datang ya, Jeng, ya. Contohnya pusing, mah tadi juga, bisa juga sesak napas dan lain sebagainya itu ya. Makanya kita harus cerdas-cerdas untuk mengelola emosi kita biar kita terhindar dari banyak penyakit. Putus cinta, asam lambung naik juga. Kalau putus cinta bukan asam lambung, jangan berdebar-debar. Baik Sobat TV, tentunya setelah yang satu ini kita akan transfer energi. Jadi Sobat TV jangan lupa untuk siapkan 1 gelas air putih bersihnya. Namun setelah yang satu itu tetaplah bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Geria Herbal Jeng Jemar.